transaksi mergers and acquisitions itu semakin kira-kira kalau dilihat semakin complicated, persaingannya semakin tinggi. Namun ada satu yang Indonesia belum memiliki suatu keahlian, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing. Daya saing kita itu masih lemah sekali dibanding dengan negara-negara yang di sekitar kita. Kalau kita lihat, memang Indonesia ini punya potensi yang banyak. Kita lihat negara kita sumber daya alamnya besar, sumber daya manusianya juga melimpah, pasarnya besar. Tapi kalau kita melihat selama ini kita masih kadang-kadang menjadi penonton di negeri sendiri. Nah, dengan hadirnya Institute of Financial Consultant ini, mungkin kita bisa menghadirkan SDM kita yang bisa bersaing dalam persaingan yang sekarang, apalagi dengan ASEAN Free Market di 2015. Karena bukan hanya capital yang akan masuk, tapi SDM dari luar juga akan masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak menyiapkan sekarang, kapan lagi? Dan kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi? Jadi ini yang saya rasa kenapa kita harus dorong efektif dan efisiensi dan juga quality daripada SDM kita, sehingga kita bisa bersaing nanti begitu globalisasi terjadi. Nah, data Indonesia Forum menyatakan bahwa pilar competitiveness Indonesia atau pilar daya saing Indonesia itu adalah yang terpenting adalah higher education atau pendidikan, training, dan financial market development, pengembangan daripada pasar keuangannya. Ini merupakan satu pilar yang menurut kita harus didorong supaya kita bisa bersaing. Daya saing kita meningkat. Dan sekarang fortunate ada langkah dari Pak Sridhar mendirikan Institute of Financial Consultant, dan saya rasa ini sangat reputable, based di Kanada, dan ini adalah international organization body yang mungkin nanti Pak Sridhar bisa dijelaskan lagi. Tapi kalau dilihat finance professional ini sudah 8.500 members di seluruh dunia dan di 23 negara, dan hari ini ada hadir di Indonesia. Nah, AFC ini ingin bahwa seluruh membernya, seluruh anggotanya memiliki advanced corporate finance knowledge. Nah, kalau kita bicara corporate finance itu, ini adalah suatu yang tidak statis tapi dinamis. Jadi kalau misalnya ada institut ini, kita akan terus mengembangkan kemampuan kita dan akan create interaksi antara corporate finance, financial professionals yang elit sama yang baru. Jadi ini ada transfer of knowledge-nya di situ. Saya rasa saya ingin sedikit sharing bahwa kita kalau tidak menyiapkan dari sekarang, kita akan ketinggalan. Dan Indonesia akan terus bertumbuh ekonominya, tapi kalau tidak ada pilar SDM yang kuat, khususnya di bidang finance professional, itu kita akan lemah. Ada pelemahan dari pertumbuhan kita tahun ini, mungkin nggak akan mencapai yang ditargetkan 6,2, mungkin antara 5-6%, 5,5% sampai 6%. Tahun depan juga diperkirakan kita akan terlambat karena eksternal dan internal factors. Ini waktunya kita untuk belajar. Ini waktunya kita untuk menyiapkan diri. Jangan terus akhirnya kita lengah. Nah, karena ada konsolidasi seperti ini, kita harus betul-betul yakin bahwa secara jangka menengah dan jangka panjang Indonesia masih menarik. HSBC memperkirakan bahwa Indonesia akan punya 145 juta consuming classes, yaitu salah satu pasar yang terbesar di Asia setelah Cina dan India. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak menyiapkan diri, kita akan mungkin mengalami suatu degradasi dari SDM kita. Nah, ini saya rasa waktu yang tepat, 2 tahun ini, apalagi tahun depan tahun politik, bisnis dan corporate finance profesional ini punya waktu untuk menyiapkan. Dan saya rasa GDP di Indonesia sekarang kita nomor 16 ya, bilang nomor 17 karena rupiahnya jeblok, tapi saya yakin rupiah akan naik lagi. Dan dengan itu kita melihat bahwa McKinsey menyatakan bahwa 1,8 triliun peluang bisnis akan hadir, dan banyaknya di bidang keuangan. Karena lihat saja semua matriks dari Indonesia, kita underbank karena banking ratio kita di bawah 30%. Kita underinsured, asuransi kita jauh di bawah rata-rata negara tetangga. Kredit card kita masih di bawah 4%. Kemampuan finance profesional kita masih sangat lemah dibanding yang lain. Jadi ini adalah peluang. Kalau pengusaha kan melihatnya bukan tantangan, tapi ini peluang justru. Jadi mudah-mudahan AFC nanti juga bisa Pak Sridhar buka di Jakarta, tapi juga lihat ke kota-kota lain. Karena Indonesia bertumbuh bukan hanya di Jakarta. Sekarang Indonesia bertumbuh juga dari daerah. Dan 70% daripada pertumbuhan Indonesia justru disokong oleh daerah-daerah di luar Jakarta. Jadi sekali lagi, ini kesempatan emas. Terima kasih saya sudah diundang.
ini adalah hari yang baik betul-betul menurut saya untuk melakukan ini. Kami akan mendukung, dan ada satu pilar juga yang kita ingin tambahkan dan akan kita bangun mungkin dengan yayasan kami, yaitu mengenai kewirausahaan. Karena financial professional itu juga perlu entrepreneurial mindset. Dia mungkin bisa jadi financial consultant, tapi dia harus punya pola pikir kewirausahaan. Karena mereka itu rata-rata lebih bulat dan rata-rata memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi terima kasih sekali lagi, dan ini merupakan suatu kehormatan. Terima kasih Pak Sridhar, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ugo, we kindly request you to come forward for the class and for this inauguration. This is the end of inauguration ceremony. I thank you for your cooperation. We would like for you to join us for the lunch, and just some outside this room, we have prepared special desserts such as the sweet and sour fish, Japanese rice beef, and green chili chicken. For those who enjoy spicy food, the grilled fish with rica spice and rendang are also available. In addition to this, we have also prepared the vegetarian menu, such as the salted vegetable tofu, tapki, pilau, and indomie. So delicious, isn't it? Karena saya nggak ngikutin tapi kami dari Indonesia ini potensinya besar, dan selama ini belum banyak karena masalah-masalah yang ada mengenai kepastian kontrak. Kita karena kita ada di Indonesia, kita yakin bahwa menguasai bidang corporate finance, tapi yang dengan recognition atau kelanjutannya tentu adalah kita harap bahwa komunitas yang berkembang nanti melalui program, jadi mereka punya high end demand, jadi mudah-mudahan mereka punya value yang ada di Jakarta sehingga kalau dari perusahaan sendiri ini bakal apa ya? Positifnya, segi positifnya akan kira-kira ada konsultan dari finansial punya ekspor. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki ekspor inisiatif. Nah itu mudah-mudahan ilmu yang ada di OMPD 2 itu bisa berkontribusi. On the train, 3 in the afternoon. I don't know when I'm coming back, but I hope that it's soon. See, I never thought that I'd have to leave your side, your side. It's only physically to know that you will be on my mind.